Oleh karena itu, sebagai hipotesa kesimpulan sementara, saudara-saudara, buku ini tidak membuktikan apa-apa tentang iman Kristen, namun membuktikan penyelewengan ayat-ayat Alkitab secara tidak bertanggung jawab. Shalom, saudara-saudara, kita akan melanjutkan tanggapan atas buku Dialog Masalah Ketuhanan Yesus yang ditulis oleh Kiai Haji Bahaudin Mudori dan yang diterbitkan oleh Kiblat Center, yaitu dialog yang terjadi antara Kiai Haji Bahaudin Mudori dengan seorang bernama Antonius Widuri. Saudara-saudara, untuk memahami secara utuh tentang maksud dan tujuan saya memberikan tanggapan kepada buku ini, karena di dalamnya dibahas kitab suci Kristen, yaitu Alkitab. Dan saya melihat dari seluruh rangkaian dialog antara Kiai Haji Bahaudin Mudori dengan Antonius Widuri, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang disalah mengerti, dan oleh karena itu saya sebagai orang Kristen yang memiliki kitab suci Alkitab merasa bertanggung jawab memberikan tanggapan untuk meluruskan pengajaran-pengajaran kekristenan yang diartikan secara salah, keliru, bahkan menyimpang. Saudara-saudara, pada saat ini saya akan membahas bukti-bukti ketidaktahuan Antonius Widuri tentang Alkitab dan akidah Kristen. Dari beberapa kutipan perbincangan antara Kiai Bahaudin Mudori dengan Antonius Widuri yang telah saya bahas di dalam bagian-bagian terdahulu, jelaslah terlihat betapa amat dangkal dan awamnya pengetahuan Antonius Widuri mengenai Alkitab dan iman Kristen. Sehingga kekalahan Antonius yang digambarkan dalam buku Dialog Masalah Ketuhanan Yesus ini bukanlah menggambarkan lebih unggulnya ajaran Islam terhadap akidah Kristen. Dan tentu juga tidak menggambarkan ketidakmasuk akalan ajaran iman Kristen, tetapi semata hanya menunjukkan kebodohan dari Antonius sendiri, baik dalam hal penguasaan Alkitab maupun dalam hal akidah iman Kristen itu sendiri. Antonius Widuri kelihatan sangat bergantung sekali kepada Kiai Bahaudin Mudori. Hal itu jelas terlihat seperti tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh beliau berikut ini. Halaman 14 paragraf 5. Antonius Widuri mengatakan, "Tunggu dulu Pak, ini agak membingungkan saya." Kemudian di halaman 15 paragraf 4, Antonius Widuri kembali berkata, "Masih adakah ayat yang menyebutkan demikian?" Berikutnya, di dalam halaman 17 paragraf 8, Antonius Widuri kembali berkata, "Betul. Saya lantas tidak mengerti mengapa ayat-ayat Bible itu ada yang simpang siur." Berikutnya, halaman 18 paragraf 4, Antonius Widuri kembali berkata, "Ini memang tidak masuk akal, atau sekurang-kurangnya memang sulit dimengerti." Berikutnya, halaman 19 paragraf 4, Antonius Widuri kembali berkata,
Saya lantas tambah tidak mengerti tentang ketuhanan Yesus itu. Ya pantas saja Antonius sendiri berkata begitu karena memang beliau belum pernah mengerti doktrin atau ajaran kekristenan dengan benar. Berikut halaman 19 paragraf 10. Antonius sendiri kembali berkata, menurut anggapan orang Kristen, salah satu yang menyebabkan Yesus bersatu dengan Tuhan karena ia mengetahui yang gaib. Saudara-saudara, perlu saya memberikan tanggapan kecil berkaitan dengan pernyataan ini. Tidak pernah ada anggapan orang Kristen yang benar yang demikian. Ini hanya perkiraan atau duga-dugaan bodoh dari Antonius itu sendiri. Saudara-saudara, begitu tidak mengertinya Antonius ini akan iman Kristen, sampai mengadakan tawar-menawar dan memohon persetujuan Pak Kiai mengenai akidah Kristen itu. Hal itu jelas terlihat dari pernyataan Antonius sendiri berikut ini. Bagaimana kalau Yesus disebut saja anak Tuhan? Tentu saja keyakinan saya lantas tambah tidak karuan. Ya memang pantas saja karena sudah tidak karuan sebelum dimulai perdebatan ini. Dan hal ini sangat disayangkan. Saudara-saudara, berkali-kali atau berulang-ulang dalam buku dialog masalah ketuhanan Yesus ini, Antonius Yuduri digiring oleh Pak Kiai itu dan sangat bergantung kepada perintah Pak Kiai. Contoh, tertulis di dalam halaman 19 paragraf 268. Saya kutip pernyataan dari Antonius Yuduri. Mestinya tidak juga. Benar begitu? Mestinya begitu. Dan ketika disuruh Pak Kiai untuk membuka Alkitab, dia sudah bersikap sebagai seorang murid yang taat kepada guru agamanya. Hal itu semakin jelas terlihat dari penggalan jawaban dari Antonius Yuduri dari halaman 20, paragraf 2, 6, 8, 10, halaman 21, paragraf 4. Baik, ayat ini menyebutkan. Baik, di situ disebutkan. Baik, ayat ini menyebutkan. Saudara-saudara, secara jelas kita menjumpai bahwa sikap Antonius sang murid baru yang taat kepada guru agamanya seperti ini di seluruh buku dialog masalah ketuhanan Yesus ini. Dan Pak Kiai itu dengan otoritasnya sebagai seorang guru agama memerintah kepada Antonius ini untuk membuka ayat ini atau ayat itu, tanpa pernah sekalipun Antonius memerintah kembali kepada Pak Kiai untuk ganti membuka ayat Alkitab. Malah sebaliknya, saudara-saudara, sikap Antonius ini tercetus dalam kata-kata di bawah ini sebagai klimaks ketergantungannya kepada Pak Kiai dan kebodohannya sendiri. Dan Antonius tidak sadar atau memang membiarkan diri digiring dan telah dijebak pada penyelewengan penafsiran ayat-ayat Alkitab oleh Pak Kiai itu. Hal itu jelas terlihat dari halaman 48, paragraf 2. Demikian pernyataan Antonius Yuduri. Bapak hafal betul ayat-ayat di kitab Injil. Saudara-saudara, disinilah Antonius sudah jatuh terpesona dan kagum pada kebolehan Pak Kiai yang hafal ayat-ayat Alkitab itu. Dan Antonius tidak tahu bahwa Pak Kiai telah menyelewengkan tafsir ayat-ayat itu secara membabi buta agar cocok dengan pandangannya. Saudara-saudara,
Saya perlu mengingatkan kepada siapapun kita yang mendengarkan tanggapan saya ini. Hafalnya seseorang akan ayat-ayat Alkitab belum tentu orang itu mengerti maknanya dengan benar. Iblis pun sangat hafal ayat Alkitab. Saudara-saudara bisa bandingkan dari Matius 4 ayat 3 dan 5. Namun iblis tetaplah iblis. Oleh karena itu, jangan pernah kita terkecoh kepada seseorang yang hanya hafal ayat Alkitab saja. Karena untuk tujuan tertentu, orang akan rela menghafal ayat-ayat Alkitab, karena Alkitab seperti semua buku apapun yang ada di dunia, dapat dihafal oleh siapapun, termasuk oleh orang ateis dan iblis. Dan tentunya itu ditafsirkan semau-maunya, seperti yang dilakukan Pak Kiai ini untuk menjebak orang yang tidak paham makna sebenarnya dari Alkitab, seperti halnya Antonius Widuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin jelaslah terlihat setelah kita menyelidiki, ternyata Antonius ini tidak mewakili orang Kristen yang memiliki pengetahuan iman Kristen secara memadai. Oleh karena itu, sungguhlah sangat memalukan kalau buku semacam ini dipropagandakan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan iman Kristen. Karena yang lemah bukan iman Kristennya, namun sosok Antonius yang awam itu yang lemah. Yang tidak masuk akal bukan iman Kristen, namun manusia Antonius itu yang bingung. Oleh karena itu, sebagai hipotesa kesimpulan sementara, saudara-saudara, buku ini tidak membuktikan apa-apa tentang iman Kristen, namun membuktikan penyelewengan ayat-ayat Alkitab secara tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Kiai Bahaluddin Budori. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan kita dalam tanggapan dialog masalah ketuhanan Yesus yang ditulis oleh Kiai Haji Bahaluddin Budori dan diterbitkan oleh Kiblat Center, yaitu dialog yang terjadi antara Kiai Haji Bahaluddin Budori dengan Antonius Widuri. Kiranya pembahasan ini dapat terus menyadarkan kita semua untuk betul-betul serius mendalami iman Kristen secara benar dan lurus, sehingga tidak mudah dibelokkan pengertian pemahaman kita oleh orang-orang lain yang menyelewengkan makna atau arti dari firman Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.